Salam pemirsa, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Chapter Jakarta selalu bersuka cita untuk memberikan pandangan, pendapat mengenai pelajaran kita kali ini di kuartal kedua. Ya, kuartal yang baru, ada judul yang baru mengenai janji. Baiklah pemirsa, sudah ada di tempat masing-masing, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan Pak Darwis. Apa kabar pemirsa yang di Den Haag, yang di NTT, di Papua, lalu di Batam. Kami doakan semoga kita selalu sehat. Amin. Ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? So far so good. Salam sehat, salam semangat. Kabar baik dari surga untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Esela Advent Manado dan California khususnya. Salam dan Tuhan berkati kita selalu. Mantap. Ada Pak Fajar, silakan Pak Fajar, apa kabar? Puji Tuhan Pak Darwis. Diberkati saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Balikpapan, di Surabaya, di Yogyakarta. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara kita semuanya. Amin. Saya juga ingin menyampaikan salam buat teman-teman yang ada di California dan juga di Sarawak. Wah, luar biasa respon mereka. Mudah-mudahan pelajaran apa yang kita bawakan selalu memberikan inspirasi baru kepada teman-teman kita dimanapun berada. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita, ada baiknya kita berdoa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada mewartakan firman-Mu yang luar biasa tentang penciptaan. Kami percaya ini adalah pelajaran yang di luar jangkauan manusia. Itulah sebabnya kami meminta kuasa Allah untuk memberikan kekuatan bagi kami, khususnya iman kepada Allah dan para pemirsa, supaya kami percaya dengan iman bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menciptakan dunia yang luar biasa ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, di mana saja pun berada, ada pelajaran, buku pelajaran yang baru pada triwulan ini, yaitu berjudul Janji, Perjanjian Kekal Allah. Inilah topik yang kita pelajari dalam triwulan ini, 3 bulan ke depan. Dan pada kali ini kita ada judul yang menarik, apa yang terjadi? Mungkin Pak Tobing bisa menguraikan kepada kita kira-kira apa ini yang mencakup pelajaran kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pemikiran kita satu triwulan ini terutama 1 minggu ini dibawa kembali ke proses awal ya terjadinya terciptanya isi bumi dan manusia ini. Ya, satu ayat hafalan yang sangat bagus yang sangat familiar kita sudah dengar dari dulu, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini, perkataan inilah yang membuat Lucifer cemburu. Ya, jadi ini kita harus ingat. Ayat ini yang membuat Lucifer cemburu begitu Allah berkata kepada anaknya, kepada Roh Kudus, ayo mari kita buat manusia seperti kita. Lalu Lucifer tahu ini loh, kenapa saya tidak dilibatkan? Ya, ini ayat pemicu mulai muncul kesombongannya Lucifer. Lalu poin yang kedua dari ayat ini, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya supaya apa? Ada hubungan yang kuat antara Allah dengan manusia. Ya, ada hubungan yang kuat antara Allah dengan manusia supaya kesempurnaan Allah itu tergambar di profil manusia. Hanya sayangnya kejadian salah satu kejadian sudah merusak hubungan ini ya. Itu makanya judulnya apa yang telah terjadi. Nanti kita lihat apa saja yang telah terjadi sehingga ya rupa atau citra Allah itu menjadi rusak. Padahal Allah punya penekanan khusus ketika Allah menciptakan manusia. Ketika di hari pertama, hari kedua, ketika Allah menciptakan isi
bumi ini di hari pertama, kedua, sampai kelima, sampai keenam, bahkan sebelum menciptakan manusia, Allah selalu mengatakan semua itu baik. Semua itu baik. Tetapi khusus kepada manusia, semua itu sungguh sangat amat baik. Ya, hanya kepada manusia Allah katakan seperti itu. Sungguh sangat amat baik. Karena Allah senang sekali, bahagia sekali. Karena citra Allah itu tergambar dari manusia. Dan Allah ingin ya khusus kepada manusia sebagai makhluk yang bisa berinteraksi, yang bisa menerjemahkan pemikiran Allah. Allah ingin bahwa pemikiran Allah itu diteruskan oleh manusia. Tapi sayangnya ada kejadian yang membuat citra itu rusak. Itulah yang mau kita pelajari dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Ya Pak Tobing, ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Apakah keistimewaan yang didapatkan manusia dalam penciptaan itu menimbulkan kesombongan juga pada kita sampai saat ini, Pak Tobing? Mungkin bisa dibantu Pak Tobing ini. Iya, jadi memang disitulah cerdik, mungkin kata yang lebih cocok, liciknya Lucifer ya. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang sungguh sangat amat baik, yaitu kesempurnaan Allah diturunkan kepada manusia, lalu setan bekerja di situ, dia ambil celah bagaimana supaya semangat kesempurnaan ini dihembuskan kepada manusia agar kita sombong. Memang benar ya. Jadi hati-hati, jebakan sombong membanggakan kesempurnaan, membanggakan kehebatan kita itu adalah jebakan yang setan buat supaya kita sombong, supaya banyak pengikutnya dia, Pak Darwis. Ya itu saya kira, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang dulu ini. Pak Kaunang, ada topik ini kura-kura terus sampai ke bawah. Ini judulnya agak membingungkan, Pak. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan keterangan yang jelas bagi pemirsa kita. Silakan, Pak. Shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Ingat, pelajaran ini adalah di luar jangkauan saya dan saudara. Oke? Karena mengandung arti yang positif. Pertama, saya coba memberikan beberapa ayat pendukung supaya para pemirsa atau saudara dan saudari, sahabat-sahabat yang kekasih dalam Yesus Kristus memahami lebih dalam dan luar biasa. Pertama, kalau kita pelajari dalam Ulangan pasal 29 ayat 29, bisa baca di rumah, bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia dan hanya Allah yang memahami dan mengetahui rahasianya. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 100 ayat 3, Yesaya 40 ayat 28, Kisah 17 ayat 26, Efesus 3 ayat 9, dan Ibrani 1 ayat 2 dan 10 menerangkan bahwa hal yang sama. Jadi wawasan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penciptaan itu adalah hak Allah. Nah, tugas kita saat ini adalah bagaimana indahnya formasi atau komposisi yang Allah sudah katakan berulang-ulang di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang 31. Baik itu hari pertama khususnya jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama sampai dengan penciptaan akan hari Sabat yang luar biasa. Pertanyaannya, dapatkah kita memahami berdasarkan para peneliti, para saintis, para ahli? Tidak bisa. Karena konsep dari pembelajaran tentang Kejadian 1 ini adalah merupakan hak Allah. Tugas kita adalah satu saja. Bagaimana kita memiliki iman yang luar biasa kepada Allah melalui pembelajaran yang reguler tentang firman Allah. Saudara, kalau kita kaji di dalam buku Mazmur 100 ayat 3, Allah adalah pencipta segala-galanya. Kisah 17 ayat 26, Allah adalah pencipta bumi kita saat ini. Dan seperti apa yang saya kunci di dalam buku Ibrani 1 ayat 2 dan 10. Semuanya berdasarkan iman. Problemanya adalah tidak semua manusia memiliki iman yang sama. Kalau kita lihat tadi ada dua pakar yang luar biasa, mereka juga mengatakan bahwa seperti kura-kura dan seperti pemahaman lainnya yang tidak dapat dipecahkan secara manusia. Nah, itulah sebabnya saya berulang kali memberikan dua tolak ukur yang luar biasa kepada sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, bahwa iman yang sama
yang ditekankan oleh beberapa ayat di dalam firman Tuhan ini menjadi bagian saya dan saudara. Untuk percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, bahwa ada Dewan Musyawarah Allah yang sudah menciptakan akan bumi sesuai dengan topik dalam buku Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Keunikannya adalah ada kata kita, ya. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak. Jadi saya ulangi lagi kepada sahabat-sahabat kita dimanapun saudara berada, bahwa pakailah iman, ya. Bukan iman kepada batu, kepada pohon dan sebagainya, kepada kata Allah atau Dewan Musyawarah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tidak susah-susah mencari pedoman, wejangan, atau memaksakan cara berpikir kita kembali untuk melihat kenapa, why, dan sebagainya konsep penciptaan ini ada. Sekali lagi saya mengundang kita untuk mengandalkan iman saja. Dan iman itu tertuju kepada kata kita atau kata Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ini Pak Darwis yang menarik sehubungan dengan kata Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Ya, terima kasih Pak Kaunang, tapi ini hanya pemikiran aja Pak. Dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi di dunia ini, yaitu banyak hal yang terjadi Pak. Kadang-kadang timbul aja pertanyaan, masih sering dipertanyakan mengenai Allah adalah pencipta dunia ini. Bagaimana Pak, cara sederhana saja kita boleh terangkan kepada orang agar meyakinkan bahwa memang Tuhanlah pencipta dunia ini. Silakan Pak. Ya. Oke, jadi jawabannya sangat sederhana para pemirsa. Pertama kita bisa lihat di dalam beberapa ayat kunci seperti yang saya katakan tadi dalam buku Efesus 3 ayat 9. Bahwa kalau saudara dan saudari melihat gunung, melihat laut, melihat daratan, dan banyak hal yang sudah dikatakan oleh Alkitab, khususnya Kejadian pasal 1, berulang-ulang, maka tidak ada lain, tidak ada kata lain atau bahasa lain selain membawa pikiran sahabat-sahabat kita, mengajarkan orang lain bagaimana kita menyampaikan kepada mereka bahwa memang tidak boleh dipaksakan secara artikuler, yaitu bahwa alam dan hal-hal yang diciptakan Allah ini memang ada yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan konsep Kejadian 1 ayat 1. Jadi istilahnya Pak Darwis, tidak bisa kita paksakan secara rasional, ya. Kalau bahasa rasional ini artinya ada satu pemahaman yang bisa dimengerti oleh seseorang, tetapi cara pandang Allah yang saya sebut tadi adalah rasional, kealahan yang sekali-kali tidak boleh diartikan secara manusiawi dan pakar keilmuan. Itu kira-kira Pak Darwis yang bisa membawa kita kepada satu resolusi yang mudah dimengerti. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar, ini ada topik baru yaitu menurut gambar pencipta. Ini perlu penjelasan barangkali Pak Fajar sehingga pemirsa kita dapat memahami lebih jelas mengenai bagaimana sih menurut gambar pencipta. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Selamat pagi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ini pelajaran menarik tentang janji dan khususnya pada pelajaran yang hari Senin ini tentang menurut gambar pencipta. Apa yang dimaksud dengan menurut gambar pencipta? Ini membicarakan tentang penciptaan manusia pada waktu itu. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ini menjadi satu dasar ayat yang bisa kita pelajari. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi memang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh panelis lain, Saudara Elvin, bahwa manusia ini diciptakan itu memantulkan citra daripada Allah itu sendiri. Memantulkan sifat tabiat secara mental, rohani, itu tertuang di dalam ciptaannya, yaitu manusia. Memang diharapkan pada waktu pertama kali semuanya itu diciptakan sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, itu diharapkan memiliki satu sifat mental rohani yang selaras dengan Tuhannya.
Jadi wujud daripada Tuhan itu diharapkan ada di dalam diri manusia. Ini sangat luar biasa sekali ya. Karena memang pada mulanya Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa Dia. Nah, pada waktu Adam, dia melihat sebelum ya, perempuan ini diciptakan ya. Pada waktu Adam dia melihat beberapa hewan-hewan yang sudah dinamai itu dia berpasang-pasangan, dia melihat tidak ada yang sepadan dengan dia. Ini yang menarik yang kedua ini. Kemudian manusia ini dibuat Tuhan itu tidur, kemudian diambillah salah satu tulang rusuknya, kemudian dia dibentuklah manusia lain yang disebut perempuan untuk menjadi penolong bagi manusia itu sendiri. Ada satu ayat yang menarik sekali ini ya. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi perempuan ini memang diciptakan, disediakan oleh Tuhan menjadi penolong bagi manusia, menjadi pendamping bagi manusia. Kalau kita lihat ada satu keselarasan ya antara perempuan dan laki-laki ini di hadapan Tuhan itu sama. Di hadapan Tuhan itu sama. Bahkan perempuan ini menjadi satu pelengkap bagi manusia itu sendiri, bagi laki-laki itu sendiri, menjadi penolong yang luar biasa. Tentunya apa yang menjadi penolong kita, menjadi pendamping bagi laki-laki, tentunya kita menghargai. Kemudian kita memberikan perlindungan ya, memberikan perlindungan, kita saling mengasihi, sehingga satu ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan itu menunjukkan bagaimana ikatan yang sangat kuat antara pencipta kita, yaitu Tuhan, dengan manusia. Itu poinnya. Saya pikir itu dulu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Fajar. Ini pemikiran aja ya. Tadi Pak Fajar udah bilang wanita itu diciptakan sepadan dengan pria. Tetapi Ya, pada betul. kenyataan Pak Fajar ya, banyak sekali pria menganggap wanita itu lebih rendah dari pria, Pak. Ini kenyataan yang ada, Pak. Mungkin bisa dibantu menerangkan. Ya, terima kasih. Sudah tidak menjadi satu keheranan ya, khususnya di zaman sekarang ini, seorang laki-laki memiliki dia merasa memiliki satu superpower ya, sehingga dapat mengintimidasi perempuan, dia dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menganggap rendah perempuan ini. Sebetulnya ini salah. Karena apa? Pada mulanya Allah menciptakan perempuan ini menjadi penolong, menjadi manusia yang sepadan, menjadi pendamping bagi laki-laki. Tentunya diharapkan bahwa perempuan yang sudah disediakan oleh Tuhan ini menjadi penolong bagi kita, supaya kita bisa mengasihi dia, kita bisa memberikan perlindungan, gantinya mengintimidasi, gantinya menganggap rendah, tidak ada artinya apa-apa, tidak memiliki kekuatan apapun. Namun cobalah kita berpikir bahwa pemikiran kita dibalik seperti halnya dengan pemikiran daripada Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan menciptakan perempuan ini memang benar-benar dapat dimengerti oleh manusia. Dan Tuhan itu sendiri mengharapkan pemikiran mula-mula yang dimiliki oleh Tuhan itu juga dimiliki oleh manusia. Menganggap perempuan yang sudah disediakan menjadi perempuan yang sepadan, menjadi penolong bagi dia, menjadi pendamping dia seumur hidupnya. Dan tentunya ini menjadi satu berkat dan sukacita, sehingga ada satu rumah tangga yang kuat, karena Tuhan yang ada di surga, malaikat-malaikat, mereka satu keluarga, koloni, satu keluarga. Itu yang diharapkan juga oleh manusia dan oleh laki-laki dan perempuan ini, menjadi satu keluarga yang harmonis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, Anda sebutkan Allah dan manusia bersama-sama. Maksudnya ini bersama-sama bagaimana Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi fokus pelajaran kita hari ini di Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Di mana di ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu di ayat 28 Allah berkata, Allah memberkati mereka.
Ya, Allah memberkati mereka. Jadi ini adalah karunia khusus yang Tuhan berikan kepada keluarga baru, keluarga pertama ini, ya, yaitu Allah memberkati secara khusus. Memberkati supaya apa? Allah sebenarnya Allah ingin bersama-sama dengan manusia untuk menciptakan suasana surga di bumi ini. Ya, itu makanya Allah katakan kepada manusia, beranak cuculah, ya, bertambah banyaklah. Ya, Allah ingin melihat kesempurnaan surga itu tergambar, ya, dan semakin banyak manusia yang menikmati. Oleh karena itu Allah memberi berkat kepada Adam dan Hawa, sekaligus memberi kuasa, dan kuasa ini juga adalah sekaligus tugas yang harus dijalankan oleh Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi, ya, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan kuasa yang benar-benar yang istimewa yang tidak Tuhan berikan kepada ciptaan yang lain. Lalu di ayat 29, ya, Allah tidak hanya memberi tugas kepada mereka, tetapi Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Ya, yaitu apa? Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan. Ini bukan bicara hanya masalah makanan, tapi ini menggambarkan bahwa, ya, konsep Allah sejak awal itu adalah, tidak ada suatu usaha apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Memang dari awal Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Sumber dayanya sudah disiapkan. Tinggal apakah manusianya ini mau menjalankan misi Allah itu atau tidak. Itu ya. Jadi sebenarnya dari awal proses penciptaan, konsep yang disebut cara kerja Allah itu sudah tergambar sangat baik dan tidak berubah sampai sekarang. Nggak berubah. Memang dari awal Allah sudah menekankan bahwa tidak ada usaha apapun yang bisa kamu buat, ya, untuk hidupmu, dan karena Allah memang sudah sejak awal menyediakan. Jadi itulah Pak Darwis yang dimaksud Allah bersama-sama dengan manusia. Allah mau melalui keluarga yang baru ini, ya, melalui keluarga yang baru ini bumi diisi dan dipenuhi oleh suasana surga. Itu Pak Darwis. Iya Pak Tobing, terima kasih. Ini pemikiran aja Pak Tobing. Ya, satu hubungan yang indah ya Pak Tobing di awal itu. Apa yang kita buat agar hubungan indah tersebut bisa dipulihkan kembali? Karena kita rindu akan hubungan yang luar biasa yang indah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Pak Tobing. Baik, sama seperti yang tadi di ayat 29. Allah menyediakan segala makanan tumbuhan yang sudah yang bisa dikonsumsi oleh Adam dan Hawa, menggambarkan bahwa segala sesuatu Allah sudah sediakan. Hubungan yang rusak itu pun tidak ada usaha apapun yang kita perbuat untuk mengembalikan hubungan itu. Itu merupakan karunia dari Allah bagi orang yang beriman. Persoalannya, apakah tadi panelis yang lain juga Saudara Adri katakan, masalah iman. Apakah kita mau menunjukkan iman kita sehingga hubungan kita ini bisa pulih kembali? Karena Allah sudah sediakan jalannya. Ya, kasih karunia Tuhan sudah sediakan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, pada pohon itu. Wah, ini menarik juga ini. Apa ini? Kenapa? Apa yang salah dengan pohon itu? Silakan Pak Kaunang. Mungkin bisa diuraikan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya tidak berbicara dulu tentang pohon. Tentang konsep manajemen Allah ini sangat penting. Ingat, konsep manajemen Allah ini sangat penting. Atau konsep leadership Allah ini sangat luar biasa. Kita lihat, ada planningnya, ada perencanaan yang luar biasa. Ada organizing yang luar biasa. Ada actuatingnya. Dan yang terakhir adalah controllingnya. Oke? Jadi para sahabat-sahabat yang saat ini bekerja di perusahaan-perusahaan besar, konsep manajemen ini sangat luar biasa dan penuh dengan manfaat. Namun mari kita lihat kupasan atau pembahasan di dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah, ini CEO, Chief Executive Officer. Saya berbicara level atas ya, upper liner ya. Allah berkata,
Lalu Tuhan Allah memberi perintah, ya. Ini konsep actuating, ya. Bahwa dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya begini, dalam pandangan manusia sebagai employee dan employer, sebagai bos dan bawahan, sebenarnya pandangan ini secara garis besar manusia yang kita sebut dengan Adam dan Hawa ini sudah menyadari bahwa mereka memiliki satu Allah yang luar biasa wawasannya saat ini dan ke depan. Masuk kita kepada ayat yang berikut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Saudara dan saudari, kita tidak berbicara tentang profit, tentang keuntungan, kelangsungan dari satu entiti atau satu perusahaan. Tetapi yang kita pelajari saat ini adalah kelangsungan manusia ke depan. Dan itu bisa kita pelajari tentang keturunanmu, ya, kepada konsep perjanjian dengan Abraham. Tetapi yang kita dapat dari pelajaran hari Rabu ini adalah yang pertama. Allah tidak memaksakan kuasa memilih itu kepada manusia sebagai ciptaan pertama. Ingat, kuasa manusia, the power of choice, konsep teologi yang sederhana dan mudah dimengerti karena anjuran, commands dari Allah kepada manusia pertama ini jelas. Allah kelihatan, Allah begitu punya power, tetapi Allah tidak memaksakan kepada manusia pertama ini tentang the power of choice. Saudara dan saudari, para pemirsa, dimanapun saudara dan saudari berada, pelajaran yang sama bagi kita juga adalah dengan mempelajari firman Allah, khususnya Kejadian 2 ayat 16 dan 17, membawa sebenarnya pemikiran kita untuk mengartikan bahwa Allah itu begitu baik dan Allah ingin memilih untuk mempelajari firman Tuhan secara reguler dan pasti. Dan yang kedua, Allah ingin, karena hasil ciptaannya ini kan, Allah ingin supaya manusia ini mengikuti anjuran atau menuruti perintah Allah yang begitu jelas dan berarti. Penuh dengan dosa ini. Maukah saudara dan perintah-perintah Allah yang jelas di dalam beberapa buku, baik Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, dan seterusnya, supaya kita memperoleh atau mengikuti kehendak Allah, dan tujuannya, endingnya adalah saya dan saudara berbahagia karena kita akan mewarisi kerajaan Allah. Inilah yang menjadi tantangan sehingga timbul buku Kejadian 2 ayat 6. Otomatis keturunan kita ke depan akan juga mengikuti pandangan-pandangan yang jelas di dalam buku Kejadian tentang siapa Allah itu dan bagaimana tugas kita untuk mengikuti apa yang Allah telah tekankan, bahwa kemauan Allah inilah yang perlu kita perhatikan. Bukan poin yang pertama, kuasa memilih. Sehingga kehidupan kita secara manusia, kehidupan kita di waktu yang akan datang akan sama, memperoleh hal yang sama, adalah Eden, ya, surga yang berbahagia, yang luar biasa, yang akan menjadi bagian saya dan saudara. Ini adalah pelajaran yang luas, pelajaran yang berbahagia, pelajaran yang mudah dimengerti, bahwa Allah kita, Allah yang hebat, pemimpin yang hebat, bos yang hebat, ya, CEO yang hebat, untuk supaya saya dan saudara akan memperoleh hal yang sama, tetapi berbeda artinya dari sisi penurutan dan sisi kuasa memilih. Ini Pak Darwis yang sangat menarik tentang pandangan Kejadian 2 ayat 16 dan 17 tentang kata pohon dan buah itu. Iya Pak Kaunang, terima kasih. Ana pemikiran aja Pak Kaunang, ini Adam dan Hawa diberikan ujian, ya, mengenai pohon itu. Apakah kita juga mengalami ujian ini setiap hari Pak pada zaman sekarang ini? Silakan Pak Kaunang. Ya, memang ada kata agak semi-English, like and dislike, oke? Kalau kita umat yang sisa the remnant masih aja seperti Adam dan Hawa. Apalagi sahabat-sahabat kita yang belum atau masuk kepada dislike, karena belum memahami akan penjabaran pelajaran
tentang Kejadian 2 ayat 16 dan 17 tentang kata kuasa memilih dan mengikuti apa yang Allah inginkan. Yang masalahnya adalah sudah diinformasikan, sudah diinjili, tetapi ya kuasa memilih terletak bagi sahabat-sahabat kita. Marilah para teman, marilah para kawan-kawan yang ada dimanapun ataupun sementara menonton acara yang kudus dan suci ini. Mari kita melihat, memfokuskan pikiran kita kepada buku Kejadian 1 dan 2. Bagaimana arti dan tujuannya ini akan membawa saudara kepada satu kehidupan eternality, kehidupan yang kekal, kehidupan yang makmur, kehidupan yang luar biasa bagiannya, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Jadi tugas para pemirsa untuk menjawab pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis adalah, mari kita mengikuti aturan-aturan, mari kita mengikuti firman yang luar biasa ini, supaya kita tidak masuk atau sama dengan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ada iblis di sana atau setan dan sebagainya, tetapi yang sudah menciptakan manusia. Dan inilah yang menjadi jawaban yang mudah dimengerti Pak Darwis tentang konsep ataupun pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang terima kasih Pak Kaunang. Saya akan ke Mas Fajar ini. Mas Fajar, ada topik yang baru ini, yaitu merusak hubungan itu. Apa ini yang dirusak? Kenapa rusak? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini pelajaran kita semakin menarik ini ya. Ini lanjutan dari pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak Adri Kaunang, yaitu tentang pohon itu ya. Memang sih kalau kita melihat, Tuhan akan membayar mahal ya, akan membayar mahal dengan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di tengah-tengah taman. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ini sebetulnya apa yang dipilih oleh manusia itu memang jadi pilihannya itu sendiri. Tuhan itu menginginkan bahwa apakah manusia yang diciptakan ini mau menurut atau tidak. Ini perkara siapa yang engkau akan turuti, siapa yang engkau akan turuti. Sehingga pada waktu Tuhan itu memiliki konsep yang pertama, memiliki satu hubungan yang begitu baik dengan manusia yang diciptakannya, kemudian hubungan ini dirusak oleh manusia, oleh karena mereka lebih menuruti kepada setan ya. Dan ini menjadi sangat tragis sekali, Tapi Tuhan melihat bahwa hubungan yang sudah rusak ini oleh karena akibat penurutan mereka yang ketidakmenurutan mereka terhadap Tuhan. Tuhan katakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintahnya jelas sekali itu ya. Jangan kamu jamah, bahkan kamu makan. Tapi rupanya Adam dan Hawa lebih menuruti kepada setan daripada menuruti kepada Tuhan. Artinya hubungan yang harmonis yang pertama kali, konsep pertama kali yang diinginkan oleh Tuhan itu rusak. Inilah yang terjadi. Jadi kalau kita jawab, apa yang terjadi? Ternyata mereka merusak hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang ada di surga. Tapi apakah pertanyaan berikutnya? Tapi apakah Tuhan akan membiarkan hubungan ini semakin rusak atau tidak? Ada satu janji yang diungkapkan oleh Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini satu janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya bahwa Tuhan itu berjanji kepada manusia, ada salah satu keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepala daripada keturunan daripada ular itu sendiri. Ini janji ya. Janji kekal ya, disediakan oleh Tuhan, bahwa meskipun ada permusuhan di antara keturunan perempuan ini dengan keturunan daripada setan, sepertiga malaikat ya, itu akan dimenangkan oleh keturunan dari perempuan ini. Inilah janji yang diharapkan, yang disampaikan kepada manusia Adam dan Hawa. Inilah pengharapan yang ditunggu-tunggu oleh Adam dan Hawa itu sendiri. Jadi mereka betul-betul memegang janji daripada Tuhan.
Saya ingat betul bagaimana Tuhan itu memiliki satu kepedulian meskipun hubungan itu sudah rusak. Dia katakan, di manakah engkau? Pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa di manakah engkau? Memang setiap saat, bahkan pada jam-jam tertentu atau pada waktu-waktu tertentu, Tuhan itu selalu hadir datang ke Taman Firdaus, ke Taman Eden ini. Kemudian dia katakan, di manakah engkau? Pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu mereka ada? Ada. Tapi itu sebagai satu wujud kepedulian daripada Tuhan. Sebagai satu wujud keinginan Tuhan untuk memperbaiki hubungan yang sudah tidak harmonis lagi. Kuncinya di situ, Pak Darwis. Tuhan menginginkan peduli, dia dulu yang mencari kepada manusia. Ya kan, tidak sanggup kita. Karena apa? Adam dan Hawa saya rasa dia takut. Takut karena apa? Takut sudah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Dia sudah tidak mau menuruti kepada Tuhan dan justru gantinya menuruti kepada setan. Tetapi Tuhan peduli dan menginginkan hubungan yang rusak ini dapat harmonis lagi, dan dia memberikan satu janji bahwa akan ada satu pengharapan keturunan mereka yang akan meremukkan kepala daripada ular ini. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Bagaimana ya supaya kita tidak tertipu lagi nih seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kita tentu tidak mau jatuh ke lubang yang sama ini. Silakan Pak Fajar. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ini. Menarik ini Pak Darwis. Iya. Bagaimana supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama yang pernah dilakukan, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya, nenek moyang kita ini. Tentunya kita mesti tahu dulu pemahaman konsep daripada Tuhan menciptakan manusia. Diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Tabiat, sifat, mental, secara fisik itu menggambarkan citra daripada Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa menciptakan dengan citra Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Dia setiap hari? Hubungan yang harmonis itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Paling tidak kita bersekutu dengan Dia, memiliki satu hubungan yang begitu intim, melalui doa, melalui perwakilan yaitu kitab suci, kita dapat boleh belajar, kita dapat melihat bahwa kita itu sebetulnya diinginkan oleh Tuhan memiliki satu hubungan yang begitu kental, yang begitu erat. Nah, kalau kita sudah memahami akan itu, pencobaan yang barangkali mungkin ada di dalam kehidupan kita, kita bisa tepis, kita bisa hindarkan, kita selalu akan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu melalui doa. Tuhan, apakah hal ini sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Kita terhindar dari kejatuhan yang kedua, kejatuhan dosa atau melakukan satu perbuatan-perbuatan dosa. Berkonsultasilah dengan Tuhan, karena Dia begitu dekat. Saya yakin bila mana kita berseru kepada Tuhan, Dia akan selalu hadir. Pada waktu kita mengalami satu pencobaan, Dia akan selalu hadir, mendampingi kita. Inilah yang konsep ini yang perlu kita benar-benar kita pahami ya. Supaya kita memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang begitu harmonis, hubungan yang begitu intim bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Pak Fajar, luar biasa. Tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Kita mau minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan closing statement yang boleh disampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Tobing. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, Allah yang maha sempurna itu sejak awal menciptakan langit dan bumi beserta isinya, terutama menciptakan manusia dalam keadaan sempurna supaya gambaran surga tercipta, terlihat di bumi ini. Namun sesuai dengan pertanyaan minggu ini, apa yang telah terjadi? Ya, hubungan kita dengan Allah rusak ya oleh karena nenek moyang kita jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga datanglah sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dari Allah ketika nenek moyang kita berdosa. Ini bukan sebuah pertanyaan yang menginterogasi, tapi ini sebenarnya adalah dalam istilah Inggris empathic question. Ya, pertanyaan empati. Adam, di manakah engkau? Bayangkan seorang bapa ketika tiba-tiba hubungan emosinya terputus dari anaknya. Di mana engkau ada? Ya, ada kuasa yang bergetar. Ya, ada kuasa yang bergetar seolah-olah hilang dari chemistry Allah kepada manusia ketika yang diciptakannya itu jatuh ke dalam dosa.
Ya, seandainya Allah memiliki emosi seperti manusia, Allah kehilangan sekali. Sama seperti seorang bapak yang tidak rela kehilangan oleh anaknya. Adam, di mana engkau? Dan kita melihat pertanyaan ini sekaligus menunjukkan bahwa apa? Dalam keadaan berdosa jahat kita menjauh dari Allah. Allah yang tetap mencari kita. Allah yang datang mencari kita. Itulah bukti kebaikan dan kasih Allah kepada kita. Allah yang datang mencari kita. Dan ini skenario ini pun terus sampai sekarang dilakukan oleh Allah. Dia mencari kita. Dia sudah menyerahkan Yesus sebagai jalan keselamatan untuk memulihkan hubungan itu. Di mana kita? Jangan sampai Yesus sudah mati, tapi kita tidak tahu bahwa Yesus sudah mati demi kita. Dan jangan sampai Allah mengeluarkan pertanyaan itu kembali kepada kita. Hai Pak Darwis, hai saudaraku yang di Den Haag, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Sabah, Sarawak, yang di Papua, di mana engkau? Mari jangan kita buat lagi Allah bersedih kehilangan. Mari kita sambut rencana keselamatan Allah itu dengan apa? Iman kita menerima kasih karunia. Itulah jalan supaya bumi ini kembali menggambarkan citra Allah, suasana surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah Pak Darwis yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam satu minggu. Terima kasih Pak Tobing. Kami berharap pemirsa kami dimanapun berada boleh mendapatkan inspirasi dari diskusi kita kali ini. Dan terima kasih kepada Tobing, Pak Fajar, Pak Kaunang, dan kepada pemirsa. Sebelum kami tutup, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas pelajaran yang begitu bagus, di mana Engkau memiliki satu rencana yang terbaik. Seluruh umat manusia di atas dunia ini memiliki satu hubungan yang harmonis, menggambarkan citra, memantulkan citra Tuhan di dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Namun oleh karena ini dirusak oleh dosa, hubungan ini semakin jauh. Namun Engkau sudah menyediakan bagi kami penolong ajaib, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Biarlah kami boleh imani harapan satu-satunya juru selamat bagi kami. Boleh kami sampaikan, kami kabarkan bahwa ada satu pengorbanan daripada anak Allah, yaitu Yesus yang sudah mati untuk kita semuanya, bagi manusia, supaya dapat dipulihkan hubungan kembali antara manusia dengan Tuhan yang ada di surga. Diberkatilah semuanya pemirsa dimanapun mereka berada, bila kami dapat boleh menerima akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, dan kami dapat mempersiapkan umat-umat yang sisa akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Demikian pemirsa, kami sampaikan salam kepada kita semua. Salam. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.